Selamat datang di channel Berita Istabi. Selama puluhan tahun, setiap kali musim hujan tiba, kita disuguhi sebuah pementasan drama yang sama. Ketika langit Sumatera menumpahkan airnya dan sungai-sungai meluap menenggelamkan ribuan atap rumah, narasi yang kita dengar selalu seragam. Para pejabat akan berdiri di depan kamera dengan wajah prihatin, lalu menunjuk ke langit. Ini karena curah hujan ekstrim, kata mereka. Ini fenomena alam siklusan, ujar yang lain. Cuaca sedang tidak bersahabat, tambah mereka. Seolah-olah Tuhan dan alamlah satu-satunya terdakwa dalam bencana ini. Kita, manusia, diposisikan hanya sebagai korban yang tak berdaya. Namun, pada tanggal 24 Desember 2025, panggung sandiwara itu retak. Sebuah suara lantang keluar dari gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bukan suara aktivis, bukan suara pengamat, melainkan suara Jaksa Agung, ST Burhanuddin. Dengan tegas, tanpa eufemisme, dan tanpa berusaha memoles kenyataan, Jaksa Agung mengatakan apa yang selama ini ditutup-tutupi. Banjir Sumatera bukan sekadar fenomena cuaca. Ini adalah sebuah pengakuan dosa kolektif. Bahwa bencana ini adalah hasil karya tangan manusia, hasil karya korporasi, hasil karya keserakahan. Dalam 20 menit ke depan, kita akan membedah pernyataan bersejarah ini, menelusuri jejak 27 korporasi yang disebut-sebut, dan mempertanyakan masa depan hutan Sumatera. Dan inilah bencana di atas kertas izin. Mari kita kembali ke hari Rabu, 24 Desember 2025. Di tengah sorotan media nasional, Jaksa Agung ST Burhanuddin memaparkan temuan timnya terkait banjir besar yang melumpuhkan sebagian wilayah Sumatera. Mengutip laporan dari Kompas.com dan CNN Indonesia, pernyataan beliau sangat spesifik dan menohok. Biasanya, aparat penegak hukum akan sangat berhati-hati. Mereka biasanya menggunakan kata diduga atau potensi. Namun kali ini, nada bicaranya berbeda. Jaksa Agung menegaskan bahwa banjir ini dipicu oleh alih fungsi lahan yang masif. Coba kita resapi frasa itu. Alih fungsi lahan. Artinya, hutan yang dulu rimbun, hutan yang berfungsi sebagai spons raksasa penyerap air, kini telah hilang, digantikan oleh tanaman monokultur, digantikan oleh lubang tambang. Kejaksaan Agung tidak berbicara kosong, mereka memegang data. Berdasarkan laporan Metro TV News dan rm.id, Kejaksaan Agung telah mengidentifikasi setidaknya 27 korporasi atau perusahaan yang diduga kuat berkontribusi langsung terhadap bencana ini. Bayangkan, 27 perusahaan raksasa. Mereka beroperasi di wilayah yang seharusnya menjadi penyangga air. Tapi apa yang terjadi? Hutan digunduli, tanah dikupas, kanal-kanal dibuat sembarangan demi mengeringkan lahan gambut agar bisa ditanami sawit atau digali batubaranya. Jaksa Agung ST Burhanuddin, seperti dikutip dari suara.com, menekankan bahwa ini bukan fenomena alam biasa. Pernyataan ini adalah sebuah game changer. Mengapa? Karena selama ini korporasi selalu berlindung di balik argumen force majeure atau bencana alam yang tak terhindarkan. Dengan pernyataan resmi Jaksa Agung ini, tameng bencana alam itu hancur. Ini bukan bencana alam, ini adalah bencana ekologis buatan manusia. Atau dalam bahasa hukum yang lebih keras, ini adalah tindak pidana lingkungan. Sebelum kita membahas siapa korporasi ini, mari kita pahami dulu secara ilmiah. Mengapa alih fungsi lahan bisa menenggelamkan satu provinsi? Mungkin ada yang bertanya, bukankah perkebunan sawit juga pohon? Bukankah mereka juga hijau? Kenapa sawit menyebabkan banjir, sedangkan hutan tidak? Nah, disinilah letak kesalahpahamannya. Hutan tropis alami Sumatera memiliki struktur yang kompleks. Ada lapisan serasah atau dedaunan busuk di lantai hutan, ada semak belukar, ada pohon tingkat rendah, hingga pohon raksasa dengan kanopi lebar. Ketika hujan turun, air tidak langsung menghantam tanah. Ia ditahan oleh daun, dialirkan perlahan lewat batang, dan diserap oleh akar-akar yang mencengkram tanah seperti jaring baja. Tanah di hutan alami itu gembur, menyerap air seperti spons. Sekarang, bandingkan dengan perkebunan monokultur atau area tambang yang menjadi sorotan Kejaksaan Agung. Saat hutan dibabat untuk perkebunan, kanopi pelindung hilang, hujan menghantam tanah secara langsung.
Tanah menjadi padat karena alat berat, daya serap air hilang. Tidak ada akar tunggang raksasa yang menahan tanah, memicu longsor. Ketika hujan lebat turun di area yang sudah dialihfungsikan oleh ke-27 korporasi ini, air tidak meresap ke dalam tanah. Air itu menjadi apa yang disebut surface runoff atau aliran permukaan. Air meluncur deras, membawa lumpur, masuk ke sungai yang sudah dangkal, dan akhirnya, boom! Air itu menerjang pemukiman warga di hilir. Jadi, ketika Jaksa Agung mengatakan alih fungsi lahan masif adalah penyebabnya, beliau sedang berbicara tentang perusakan sistem hidrologi alam yang sudah bekerja sempurna selama ribuan tahun, namun dirusak hanya dalam hitungan dekade demi profit. Sekarang, pertanyaan $1 juta adalah, siapa 27 korporasi ini? Hingga naskah ini disusun, Kejaksaan Agung masih menyimpan rapat nama-nama tersebut demi kepentingan penyidikan. Namun, kita bisa melihat pola dan jejaknya. Berdasarkan investigasi dari berbagai sumber berita yang meliput isu lingkungan di Sumatera, sektor yang paling dominan melakukan alih fungsi lahan secara masif biasanya ada dua, perkebunan sawit dan pertambangan. Modus operandinya seringkali seragam. Mereka mendapatkan izin konsesi. Izinnya mungkin legal di atas kertas, namun pelaksanaannya di lapangan seringkali brutal. Mereka membabat area di luar batas izin, mereka merambah kawasan hutan lindung, mereka menanam hingga ke bibir sungai, mengabaikan aturan sempadan sungai yang seharusnya menjadi sabuk hijau. Jaksa Agung Heste Burhanuddin mengindikasikan bahwa ulah perusahaan ini berkontribusi signifikan. Ini berarti ada korelasi langsung antara lokasi operasional perusahaan-perusahaan ini dengan titik awal banjir bandang. Dan yang mengerikan adalah aspek impunitasnya. Selama bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan ini merasa aman. Mengapa? Karena mereka merasa menyumbang devisa. Mereka merasa membayar pajak. Tapi mari kita berhitung dengan jujur. Berapa pajak yang mereka bayarkan dibandingkan dengan kerugian negara akibat banjir? Jalan raya yang putus, jembatan yang rubuh, ribuan hektar sawah masyarakat yang gagal panen, sekolah yang hancur, belum lagi biaya logistik bantuan sosial. Jika dihitung secara ekonomi, seperti yang disiratkan dalam laporan CNN Indonesia mengenai kerugian negara, biaya pemulihan bencana ini jauh lebih besar daripada keuntungan pajak yang diterima negara. Kita, rakyat pembayar pajak, pada dasarnya sedang menyubsidi kerusakan yang dibuat oleh korporasi-korporasi ini. Keuntungan masuk ke kantong pribadi mereka. Kerugian dan limbahnya ditanggung oleh kita semua. Kita bicara data, kita bicara hukum, tapi kita tidak boleh lupa bahwa di balik angka dan statistik ada manusia. Bayangkan Pak Budi, seorang petani di pedalaman Sumatera, atau Bu Siti, seorang ibu rumah tangga di bantaran sungai. Bagi mereka, banjir bukan sekedar air. Banjir adalah hilangnya foto-foto kenangan masa kecil anak-anaknya yang hanyut. Banjir adalah ijazah sekolah yang hancur menjadi bubur kertas. Banjir adalah ternak kambing, satu-satunya tabungan keluarga yang mati kedinginan atau terbawa arus. Ketika Jaksa Agung Heste Burhanuddin berbicara jujur pada 24 Desember lalu, itu bukan sekedar pernyataan politik. Bagi para korban, itu adalah secercah harapan. Selama ini para korban seringkali disalahkan. Jangan buang sampah sembarangan, kata spanduk-spanduk pemerintah. Seolah-olah banjir bandang setinggi atap itu disebabkan oleh bungkus permen yang dibuang ke selokan. Padahal, di hulu sana, ribuan hektar hutan sedang digunduli oleh alat berat milik 27 korporasi tadi. Pengakuan Jaksa Agung ini memvalidasi penderitaan rakyat, bahwa mereka bukan korban takdir. Mereka adalah korban kejahatan. Mereka adalah korban dari sebuah sistem tata kelola hutan yang bobrok. Kini, bola panas ada di tangan Heste Burhanuddin dan Korps Adiaksa. Mengeluarkan pernyataan jujur adalah satu hal. Menyeret 27 korporasi raksasa ke meja hijau dan memenjarakan para direksinya adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini adalah pertarungan David melawan Goliat. Korporasi-korporasi ini memiliki sumber daya yang tak terbatas. Mereka bisa menyewa pengacara termahal. Mereka memiliki lobi politik yang kuat. Bahkan mungkin mereka memiliki backing di lingkaran kekuasaan. Mampukah Kejaksaan Agung bertahan? Hukum lingkungan di Indonesia sebenarnya sudah cukup tajam.
Kita punya instrumen strict liability atau tanggung jawab mutlak. Artinya, perusahaan bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayahnya tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan secara mendetail. Asal ada kerusakan, pemilik izin harus tanggung jawab. Tantangannya adalah pembuktian kausalitas, menghubungkan antara pohon yang ditebang di hulu dengan air yang merendam rumah di hilir secara forensik. Jika Kejaksaan Agung serius, kita tidak hanya ingin melihat denda. Denda bagi korporasi raksasa hanyalah biaya operasional, kecil. Publik menuntut lebih. Publik menuntut pencabutan izin. Publik menuntut pemulihan lahan. Perusahaan harus membayar biaya reboisasi sampai hutan itu kembali seperti semula. Dan jika perlu, publik menuntut pemiskinan korporator yang terbukti serakah. Mengutip Metro TV, langkah kejaksaan menyebut ini sebagai ulah perusahaan adalah sinyal perang. Apakah perang ini akan dimenangkan oleh negara demi rakyatnya, atau akan berakhir damai di ruang tertutup? Saudara-saudara sekalian, pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada akhir tahun 2025 ini harus kita kawal. Jangan biarkan berita ini tertimbun oleh isu selebriti atau hiruk-pikuk politik lainnya. Kejujuran seorang pejabat bahwa banjir Sumatera adalah akibat alih fungsi hutan oleh korporasi adalah sebuah kemewahan di negeri ini. Jarang sekali kita mendengarnya. Ini adalah momentum. Momentum untuk berhenti menyalahkan hujan. Hujan adalah rahmat. Hujan memberi kehidupan. Yang menjadikannya bencana adalah ketidakmampuan kita menjaga keseimbangan dan kerakusan segelintir pihak yang mengambil keuntungan dari perusakan alam. Untuk 27 korporasi yang kini sedang dibidik, Anda mungkin bisa menebang pohon terakhir, tapi Anda tidak akan bisa lari dari keadilan. Jika, dan hanya jika, kita semua terus bersuara. Banjir di Sumatera adalah air mata alam yang terluka. Semoga keberanian Jaksa Agung kali ini menjadi obat yang menyembuhkan, bukan sekedar janji manis penenang rasa sakit. Terima kasih telah menyimak laporan mendalam ini. Mari kita jaga hutan kita, karena hutan tidak butuh manusia, tapi manusialah yang butuh hutan. Sampai jumpa di video-video lainnya.